Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayaki dengan NPM 100103037. Pada video ini saya akan menjelaskan program kalkulator sederhana menggunakan bahasa Python. Nah, di program kali ini menggunakan fitur Mathscache untuk memilih operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Pada bagian ini kita itu menggunakan print untuk mengenal ini seperti judul aslinya judul. Nah, print di sini untuk nantinya memunculkan kalimat-kalimat ini nanti setelah codingannya itu jadi. Nah, lalu kita masuk ke bagian pilihan. Nah, pilihan di sini input. Nah, fungsi input dari penggunaan tulisan masukan pilihan 1-4 akan tampil di layar. Program menunggu pengguna mengetikkan angka nilai yang angka nilai yang diketik pasti selalu bertipe string atau teks. Nah, karena itu bertipe string atau teks tadi, maka kita menggunakan int. int itu berfungsi untuk mengubah string menjadi integers atau bilangan bulat. Lanjut ke print. Lalu metode yang kita gunakan match and case. Match pilihan case 1. Print sama tadi untuk memunculkan di layar. Lalu sini input itu untuk masukkan angka pertama. Input A, inputnya untuk masukkan angka pertama. Nah, masukkan angka pertama. Kenapa di sini saya menggunakan volt bukan int. Andai int juga sepertinya bisa, tapi kalau int dia itu bilangan bulat, bilangan desimal lah. Jadi nggak bisa berkoma, hasilnya itu nggak ada komanya. Tapi misalnya volt dia itu menggunakan bilangan desimal. Jadi di sini quantifier volt 0, jadi hasil yang ketika kita menggunakan volt itu hasilnya akan menggunakan koma, misalnya 2,0 gitu. Kita masukkan A di sini bertujuan untuk memasukkan angka pertama. Jadi A untuk angka pertama, B untuk angka kedua. Karena kita di sini print atau judulnya di sini penjumlahan. Nah, jadi kita hasilnya tuh A plus B. Nah, untuk penjumlahan itu menggunakan lambang tambah seperti biasa. Untuk hasil jadi kita ketik print lagi hasil ini. Nah, nanti akan muncul hasilnya dari A tambah B. A angka pertama, B angka kedua. Lanjut di case 2. Case 2 itu sebenarnya sama aja kayak case pertama, tapi di case kedua kita menggunakan judul pengurangan. Untuk A dan B tetap sama, A angka pertama, B angka kedua. Tetap harus menggunakan volt inputnya. Nah, di sini kita menggunakan untuk lambang pengurangan. Lambang pengurangan sama untuk bagian hasil print hasilnya. Lalu case ketiga itu kalian. Nah, itu masih sama juga penjelasannya sama yang di atas tadi, case 1, case 2.
Perbedaannya itu ada di pengkalian. Nah, karena kenapa di sini kita tidak menggunakan X? Karena X itu nanti masuknya ke variabel atau susah, dia tidak terdetek, tidak kebaca. Jadi di sini ada lambang khusus untuk pengalian, yaitu lambang seperti ini, bisa tambah bintang. Untuk hasilnya ini kegunaannya untuk mengeluarkan hasil dari A dan B, hasil yang di sini. Oke, di case 4. Nah, case 4 ini itu pembagian. A dan B tadi masih sama untuk penjelasannya, angka pertama, B angka kedua. Nah, di sini kita kembali menggunakan if else, karena menggunakan if else. Nah, di sini if else itu digunakan untuk memastikan kalau ada mengurangi keeroran lah, atau nanti ada yang error. Soalnya di bagian pembagian itu bakal susah daripada penggunaan yang lain-lain. Nah, maksud dari B sama dengan 0 di sini itu berguna untuk B, penjelasan untuk B. Jadi angka pertama yang dibagi dengan B, tapi B yang dimasukkan itu angka 0, itu nggak bisa, jadi error. Jadi apapun yang dibagi dengan 0 itu kan nggak bisa tuh. Jadi di sini kita masukkan penjelasan itu menggunakan if else untuk hasil benarnya, if untuk yang salahnya. Jadi kita tulis print. Jadi ketika ada pengguna yang masukkan 0, misalnya 2 bagi 0, nah itu nggak bisa. Nanti akan muncul print yang ini, error tidak bisa membagi dengan 0. Nah, aslinya untuk print itu tidak pasti, kalimatnya ini nggak apa-apa, langsung kita tulis tidak bisa dibagi dengan 0, ini juga bisa. Nah, lalu untuk else nya hasil A bagi B. B di sini kita juga tidak menggunakan yang namanya lambang bagian. Lambang bagian di sini khusus itu lambang miring. Lalu seperti biasa print hasil. Nah, untuk case yang kelima, kenapa dikasih strip di sini? Karena case kelima itu adalah yang tidak masuk ke pilihan. Ketika nanti program menyuruh memilih 1, 2, 3, 4, nah tapi penggunanya milih ngawur, misalnya mengetik angka 5, angka 6, angka 10, maka yang keluar akan pilih print pilihan tidak tersedia, pilih berbujur. Untuk ini saya bikin sendiri, mohon maaf. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah program kita. Sekarang kita tes program ini bisa berfungsi atau tidak. Tunggu. Nah, pertama kita membuktikan dulu yang else 4. Seperti saya kan ini yang di awal tadi keluar printnya. Nah, di sini kita disuruh untuk masukkan pilihan yang 1 penjumlahan, yang 2 pengurangan, yang 3 perkalian, yang 4 pembagian. Misalnya nih kita ketik 6, kita enter, nah bakal ini keluar. Jadi berjujur sama seperti yang ini tadi, itu hasil dari print yang ini. Nah, lalu kita masuk ke untuk mengetes yang di case 4 nih, pembagian. Nanti kita ketik 4 bagian pembagian, misalnya 10,
angka pertama 10, angka keduanya 0. Nah, kita mengetes bagian yang if else-nya. Itu ada error tidak. Nah, kita enter. Nah, pasti keluar yang bagian print sini. Tidak bisa membagi dengan 0. Ini tidak bisa bagi dengan 0. Kita mencoba lagi yang di perkalian. Misalnya pilih perkalian dulu, perkalian 3 ya. Perkalian 3. Angka pertamanya 12. 12 kali 5. Bentar. Hasilnya 60,0. Nah, di sini menggunakan koma karena kita menggunakan volt. Andai kita menggunakan int, yaitu tapi int ini dia itu angka desimal, ada angka biner, bilangan biner, kurang lebih kayak bilangan biner misalnya. Tapi misalnya volt dia ada komanya gitu, jadi dia bisa menghitung dengan angka yang lebih banyak daripada int dan menggunakan koma. Apalagi kan di sini kita pembagian pengalian itu pasti ada komanya untuk penghitungan apapun. Jadi itu saja yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dalam perkataan atau di sini saya juga masih pemula, mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Sekian dari saya. Allahullahi tawakkalna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.